Di video ini gue bakal jelasin kenapa menurut gue China udah pasti menang di semua peperangan dagang ini. Kalau lihat dari sejarah sebenarnya kejadiannya setiap 80-100 tahun sekali. Dunia tuh tanda kutip ketemu raja baru. Sekarang kan Amerika hegemoni ya nomor satu. Banyak nggak tahu sebenarnya itu tuh kayak udah tuker baton dari tahun 1945 yaitu pas Eropa yang jadi rajanya dunia. Jadi pasca Perang Dunia Kedua 1945 baru itu Amerika jadi nomor satu. Cuma waktu itu tuh kasusnya beda. Karena pas Eropa pindah tangan ke Amerika, mereka tuh pegang nilai-nilai yang mirip. Sama-sama negara demokrasi dan karena ada benang merah perang, akhirnya pindah tahtanya tuh mulus. Sekarang kalau kalian lihat cadangan devisa atau mata uang yang dipakai sama seluruh dunia, nomor satu tuh tetap dolar, nomor dua euro, yuan atau mata uangnya China itu tuh cuma 2%-an. Nah fast forward ini kan udah hampir 100 tahun, udah harus munculnya raja baru, yaitu China. Tapi kelihatannya kali ini kan beda ya, nggak kayak pindah kekuasaan yang lancar, dan Amerika belum mau nih turun tahta. Makanya Donald Trump pas keluarin Trump tariff itu tuh strategi namanya brinkmanship. Gue yakin dia 100% tahu pas dia bikin tarif ini yang paling dirugikan tuh dia. Tapi dia butuh strategi yang bikin semua negara ngerasa ini ujung jurang, karena kalau ini dijalanin, literally dampaknya seluruh ekonomi di seluruh dunia tuh bakal mandek. Pas negara-negara ujung jurang, harapan dia semuanya nurut ke Amerika. Jadi Amerika nggak jadi pindahin tahta ke China. Tapi again, menurut gue China tetap bakal menang. Nah makanya di sini gue mau bedah bareng-bareng sama kalian. Karena kalau China menang, ini bukan permasalahan siapa yang pegang ekonomi paling kuat, tapi ideologi mana, nilai-nilai mana yang bakal dipegang, yang bakal jadi aturan mutlak untuk semua negara di seluruh dunia. Kita quick recap dulu deh tentang peperangannya China sama Amerika. Karena bayangin nih, kalau tiba-tiba barang yang kalian beli sehari-hari harganya naik 245%. Yes, gertakan yang terakhir tuh sampai nilainya ratusan persen pajak impornya. Kita masuk ke chapter 1, tembok besar China, The Great Wall Amerika. Gertakan ini tuh udah clear ya, sampai yang terakhir tuh ratusan persen tarif impor antara Amerika dan China. Tapi di titik ini, Beijing tuh udah bilang, tarif Amerika selanjutnya itu bakal diabaikan. Terserah lu lah mau berapa ratus persen, karena pasar China tuh udah nggak mungkin nerima impor dari Amerika kalau udah level segitu. Jadi mau naik-naik pun nggak ada ngaruhnya, udah pasti ditolak anyway. Karena dulu Trump di periode keduanya tuh pakai Section 301 IEEPA. Tarif khusus buat EV, baja, aluminium, sama isu fentanilnya China. Bisnis-bisnis udah bingung, investor udah pada panik, harga-harga pada naik. Nah cuma ada satu hal yang kalian harus ngerti. China itu pegang kartu as yang nggak bisa digantiin sama negara apapun. Mereka pegang yang namanya Rare Earth Elements. Sebagai negara, mereka kontrol 100% pemrosesan REE berat. Dan ini mineral yang sangat-sangat penting untuk kalian bikin elektronik apapun. Dan cuma China yang pegang 100% pemrosesan ini. Gara-gara perang ini, mereka tuh bukan cuma nahan ekspor bahannya, tapi teknologi untuk memprosesnya. Ini bahasa bayinya ya. Lu mau bikin HP, lu butuh mineral-mineral ini. Dan yang proses cuma bisa China. Nah, sementara ekspor ke Amerika itu turun dari 19,2% sampai 14,7%. Mereka tahu yang mereka kurang tuh makanan sebenarnya. Jadi mereka impor kedelai itu lebih banyak dari Brazil. Bahkan nurunin tarif MFN untuk negara-negara lain. Dan dibanding Amerika, China tuh punya surplus neraca berjalan, tingkat tabungan domestiknya tinggi, dan pasar finansialnya, sahamnya, itu relatif kecil terhadap ekonominya mereka. Jadi, China itu tuh nggak segampang itu kena guncangan global. Sedangkan Amerika itu tuh masih bergantung banget sama supply chain-nya China. Again, rare earth elements, bahan obat sampai elektronik. Dan kapasitas mereka buat proses REE ini itu tuh minim banget. Kalaupun mau bikin pabrik-pabriknya dan bisa diproduksi di Amerika, itu tuh butuh bertahun-tahun dan miliaran dolar. Tarif US ini kan luas, tapi China itu pinter banget. Dia mainin titik lemahnya spesifik di Amerika. Strateginya namanya selective decoupling. Selective technology decoupling that's going on between the US and China. Jadi dia cabut nih dari ketergantungan pertanian di US. Tapi mereka cengkram banget input-input penting. Kalau misalnya masih belum ngerti sampai sini kenapa China pasti menang dan ini bluffingnya Trump untuk jadi kartu as terakhirnya, kita masuk ke chapter 2. Plan Made in China 2025 ini diluncurin 2015. Targetnya, pas 100 tahun RRT China, mereka tuh dominasi manufaktur teknologi di 2049. Bahasa manusianya, mereka jadi pabriknya dunia. Dan sekarang aja, 30% dari semua barang yang beredar di dunia itu tuh dari China.
Kalian bisa lihat lah sektor-sektor yang mereka udah invest dari dulu karena mereka tahu plan ini tuh jangka panjang. Hampir semua teknologi baru dari peradaban manusia itu dipegang sama China. Mobil listrik, China udah dominan. Solar panel, dominasinya juga lanjut. Semikonduktor, itu lebih dari 50% dari pangsa pasar. Grafit, 80% dari produksi global. Ini hasil dari pemerintah yang sangat amat pinter dan stick sama visinya mereka bertahun-tahun dan akhirnya sekarang pay off. Karena mereka tahu dunia bakal bergerak dari barang dan kemampuan manufacturing. Mereka tuh sampai punya fund sendiri namanya Advanced Manufacturing Fund. Di mana negara, pemerintah mereka, itu tuh ngasih duit banyak banget ke perusahaan-perusahaan dalam negeri buat mereka naik kelas. Somehow mereka tuh udah kayak cenayang. Mereka tahu di masa depan manusia bakal ketergantungan teknologi. Jadi mereka kontrol semua manufacturing, semua pemrosesan bahan-bahan, dan negara gelontorin dana luar biasa banyak. Tapi ya, Made in China 2025 itu jadi isu global waktu itu. Negara-negara lain nuduh China tuh ngedistorsi pasar lewat subsidi, transfer teknologi paksa, bahkan nyuri kekayaan intelektual. Jadi sekarang sebenarnya udah nggak digaung-gaungin lagi, tapi menurut gua implementasinya tetap jalan. Sekarang lo mikir, ini udah clear, dan perusahaan-perusahaan Amerika yang notabene teknologi, yang ngedorong ekonomi negara mereka, sangat tergantung sama China. Apple, Microsoft, AMD, dan semuanya. Nvidia juga. Jadi sebenarnya udah clear. China bakal jadi nomor 1. Cuma sekarang kita beda beberapa dari angkanya. Di 2050, menurut gua udah pasti mereka jadi negara nomor 1. Kita masuk ke chapter 3. Prediksi ini sebenarnya udah dibuat dari beberapa tahun lalu ya. Misalnya Goldman Sachs bilang China bakal ngelewatin US di 2035. Carnegie tahun 2032. PwC bilang China 2050 peringkat pertama berdasarkan PPP. Kalau matrix basic itu clear, populasi mereka besar, daya belinya gede, urbanisasi lagi masif, sama ada pergeseran konsumsi domestik. Dan ini jeniusnya pemerintah mereka ya. Mereka tuh bikin ekosistem globalnya sendiri. Jadi nggak bergantung sama ekosistem negara-negara lain. Contohnya kayak AIIB, SCO, dan yang paling terkenal itu BRI, Belt and Road Initiative. Lewat BRI ini, mereka ngedanain infrastruktur di lebih dari 140 negara. Nggak cuma bantu negara lain, tapi mereka ngebangun jalur logistik global yang mereka bisa kontrol. Bahkan Xi Jinping juga pernah bilang, China harus memimpin reformasi tata kelola global. Mereka tuh nggak mau cuma ikut aturan buatan US. Mereka mau duduk di meja dan ikut bikin aturan. Nah, lantas kalau misalnya bertahun-tahun mereka udah invest di barang dan distribusi dari barang itu, dan mereka kelihatannya udah pasti jadi pabriknya dunia, karena negara lain lama nih buat ngejar. Sekarang yang paling ngehambat mereka tuh apa? Ya basically dolar. Sistem finansial dunia yang sekarang tuh masih bergantung dengan dolar Amerika. Kita masuk ke chapter 4, dolar. Jadi sekilas USD itu masih dominan. Cadangan devisa global masih 59%, transaksi falas dunia tuh 88% masih pakai dolar, dan utang negara-negara internasional itu 64%-nya pakai dolar. Wajar, karena selama ini mereka memang negara nomor 1 yang tak tertandingi, dan yang nomor 1 biasanya dijadiin standar. Cuma karena orang udah mulai sadar ya, kelihatannya bentar lagi China bakal nyalip. Jadi ada tren dedolarisasi, dan ini tuh pelan-pelan makin kerasa. Akhir tahun 90-an, dolar tuh lebih dari 70% dari pangsa dunia. Sekarang ya udah ke hampir 60%. Yuan itu 2,3% tapi pelan-pelan naik. Jadi mereka tahu dong, selain dari pabrik dunia dan semua barang udah lewat Cina, mereka sendiri tuh punya, again menurut gue pemerintahnya jenius, strategi-strateginya. Jadi kalau kalian transaksi dunia tuh kalian pasti tahu pakai namanya Swift Code. China bikin CIPS. Volume transaksinya tuh udah 24 triliun USD dan naik 43% year on year. Mereka bikin Digital Yuan, ECNY. Integrasinya ke Alipay, WeChat, mereka lagi uji coba di Hong Kong. Swap Line, kerjasama sama 40 bank sentral dunia. Terus ada kesepakatan bilateral untuk dagang. Tiongkok, Brazil, Tiongkok, Rusia. Terus ada yang namanya Panda Bond, instrumen utang dalam yuan yang pelan-pelan tuh makin diminatin sama negara-negara lain. Kelihatan setiap ada hambatan yang bikin China nggak bisa nomor 1 tuh mereka udah punya strateginya dan udah dijalanin bertahun-tahun lalu. Jadi sekarang kita summarize dulu deh persimpangan yang dialamin sama Amerika. Kalau misalnya dalam beberapa tahun ke depan, China sukses lanjut ngelakuin semuanya, dan Trump tariff ini gagal untuk dapat bluffnya. Pertama, dolar bakal turun tahta. Industri teknologi sama manufaktur tuh pelan-pelan bakal nggak bisa bersaing. Yes, ini perusahaan-perusahaan yang di Amerika yang sekarang notabene secara brand itu nomor 1. Supply chain-nya juga makin rapuh, soft power-nya udah mulai melemah, dan nanti kejadian nih, di dalam negaranya sendiri bakal makin tajam yang namanya polarisasi. Pasti ada kubu-kubu yang pengen konfrontasi total, tapi ada yang
udahlah kita kerjasama aja lah. Stop lah kita fight-nya, udah gandeng aja China. Nggak apa-apa deh kita nggak nomor 1. Tapi jangan sampai rakyatnya sengsara karena barang-barang dari China disusahin. Kita udah suka nih barang-barang yang bagus dan murah. Dan ini semua menurut gue udah susah. Udah nggak ada opsi lain karena Amerika sendiri tuh ketergantungan banget sama China dan ini tinggi banget. Pas US kontrol ekspor chip, ini yang kasus Nvidia ya, chip-chip paling mahal tuh nggak bisa diekspor ke China. Dibalas dengan kontrol ekspor rare earth elements dari China. Ini menurut gue bukan win-lose, ini lose-lose. Nggak ada yang menang kalau dunia tuh main blokir-blokir. Cuma ya ini udah permainan ego menurut gue. Dan kelihatannya pindah tata kali ini tuh bakal lebih berantakan dan lebih menyakitkan dibanding zaman-zaman Eropa pindah tangan ke US. Cuma balik lagi nih, hanya kita tetap harus belajar dari Inggris dulu. Dulu, transisi kekuasaan global itu dari Inggris ke US itu relatif damai. Karena mereka pegang nilai-nilai yang ada kemiripan. Demokrasi, pasar bebas, sama common language, sama-sama bahasa Inggris. Tapi kalau US sama China itu tuh beda jauh. Yang satu otoritarianisme, yang satu demokrasi. Yang satu relativisme budaya, yang satu universalisme nilai. Dan again, bahasa aja beda ya. Karena perbedaannya tuh drastis. Dunia tuh jadi yang namanya multipolar. Banyak negara tuh main dua kaki. India, Brazil, ASEAN. Mereka tuh nggak mau pilih pihak. Right now, bahkan Indonesia pun tuh kelihatannya belum clear mau pilih pihak siapa. Tapi ya, mungkin gue bakal dapat banyak backlash dari video ini. Karena kesannya kayak gue pro China banget. Cuma kan, again, setiap kita ngeliat sebuah kasus, kita harus bisa menganalisa secara kritis. Apa yang dimiliki pihak A, apa yang dimiliki pihak B. Right now, kalau misalnya banyak dari pondasi-pondasi masa depan, which is teknologi, manufacturing yang advance, bahkan distribusi global. Justru dengan analisa ini, gue tuh lagi mikir gimana cara kita siap-siap dan justru bisa ikutan jadi raja baru pas ada penggulingan raja lama. Apakah artinya kita harus menjilat total China? Apa kita harus justru buka lebar-lebar ke China? Enggak, bukan itu maksud dari video ini. Karena di sini mereka bukan sekedar survive, mereka tuh lagi ngebangun jalur baru, sistem baru, aturan baru. Kalau misalnya gue ditanya, lantas bagusan siapa? Untuk Indonesia ya, bagusan US tetap nomor 1, apa China gulingin tahtanya? Nah itu menurut gue jawaban yang belum pasti. Indonesia pegang nilai-nilai demokrasi. Walaupun banyak minusnya setiap ganti presiden, ganti direction, katanya ngelihat ideologi sama nilai-nilai yang dipegang sama China itu ibarat CEO perusahaan yang lincah banget dan tegas. Tapi menurut kalian gimana? Make sense gak? Kalau sudah pasti China nomor 1 dan gertakan ini kayaknya udah pasti gagal, menurut kalian key takeaway-nya apa? Apa yang harus kita lakuin? See you guys next video. Bye-bye.